Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna yang terdiri dari anggota, dan yang pertama ada Dede Marcella, Lydia Margareta, Fajri Nuraini Fauzia, Azmi Majdi Rahman, Diki Maulana Jakarim, Asya Prayoga, Miftah Fauzan. Selanjutnya di sini ada materinya. Nah, yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna dan ciri-ciri. Yang kedua ada struktur dan jenis pasar. Yang ketiga ada pentingnya struktur pasar dan arti pasar. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, bagaimana pasar persaingan sempurna mempengaruhi harga dan bagaimana penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Yang kelima ada faktor-faktor dan bagaimana perubahan harga. Yang keenam, bagaimana kurva permintaan. Yang pertama ada pengertian pasar sempurna, akan dijelaskan oleh Dede Marcella. pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dengan jenis produksi yang dihasilkan adalah bersifat homogen. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah perusahaan adalah pengambil harga atau price taker, yang berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah nilai harga pasar. Yang kedua adalah setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya mengalami kerugian, perusahaan akan mudah untuk meninggalkan industri tersebut. Begitu pula jika ingin masuk, tak ada hambatan-hambatan baik secara keuangan atau secara kemampuan teknologi. Yang selanjutnya adalah menghasilkan barang yang serupa. Sebagai akibat dari sifat ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga atau non-price competition, yaitu persaingan dengan misalnya melakukan iklan dan promosi penjualan. Dan terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan seperti menaikkan atau menurunkan harga dan menaikkan atau menurunkan produksi, sedikit pun ia tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar atau industri tersebut. Selanjutnya ada struktur pasar yang akan dijelaskan oleh Fajri. Struktur pasar ialah merupakan tempat di mana terjadi proses transaksi antara konsumen dan produsen. Maka dengan begitu dapat menentukan harga yang seimbang, sehingga apabila konsumen dan produsen bertemu, sehingga akan tercipta harga yang ditentukan oleh konsumen dan produsen. Jenis-jenis pasar yaitu ada pasar tradisional, pasar atau pekan raya, pasar abstrak, pasar kontrik, swalayan, dan toserba. Sedangkan dari segi barang yang dijual, pasar dibedakan jadi beberapa macam, antara lain pasar yang menjual ikan, pasar yang menjual sayur, pasar yang menjual buah, pasar yang menjual barang-barang elektronik, pasar yang menjual berbagai perhiasan, pasar yang menjual bahan material, dan pasar saham. Selanjutnya ada pentingnya struktur pasar, akan dijelaskan oleh Pentingnya struktur pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi, jadi semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Pasar ialah di mana konsumen dan produsen melakukan transaksi jual beli. Konsumen berperan sebagai golongan yang menentukan suatu kebutuhan akan berbagai macam produk. Sedangkan produsen berperan sebagai golongan yang menyediakan atau menawarkan produk yang menjadi permintaan konsumen. Transaksi yang ada di pasar umumnya hanya dilakukan oleh pembeli dan penjual. Mereka, pembeli dan penjual, berperan besar sebagai penentu nilai jual sebuah produk. Arti pasar persaingan sempurna.
persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Contoh barang yang dijual pada pasar jenis ini adalah beras, gandum, sembako, sayur, buah-buahan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya ada kelebihan kekurangan. Di sini ada kelebihannya. Jadi kelebihannya itu tidak ada kekuasaan di pasar, harga yang ada ditempatkan di pasar cenderung stabil karena produk yang dijual sangat banyak, oleh karena itu penjual tidak dapat mengubah nilai jual. Efisiensi produk adalah menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produksi. Ada juga yang disebut efisiensi alokasi, adalah setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal memberikan manfaat marginal ke konsumen. Terus yang ketiga ada dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi karena produk atau barang yang dihasilkan hampir sama kualitasnya, maka setiap jenis produk akan sulit dibedakan satu dengan yang lain. Yang keempat ada informasi pasar yang jelas, membeli bisa meminimkan tingkat kecurangan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada di pasaran. Semua aturan dan prosedur yang sudah ada menjadi hal yang harus dipatuhi oleh semua orang melakukan transaksi di pasar. Yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan itu terbagi menjadi dua. Ada minim produk. Nah, jadi minim produk itu karena barang yang dijual itu hampir sama, maka akan terjadi perebutan pembeli oleh para produsen yang mengakibatkan ketidakmerataan hasil. Terus yang kedua ada minim inovasi. Jadi di sini itu dikarenakan semua produk yang ditawarkan seragam. Kondisi ini juga membuat produsen tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebetulnya dapat dilakukan. Selanjutnya ada bagaimana pasar persaingan sempurna mempengaruhi harga, akan dijelaskan oleh Niki. Pasar persaingan sempurna mempengaruhi harga dan cara bahwa harga ditentukan oleh pasar itu sendiri, yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Tidak dapat mempengaruhi harga karena tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, diasumsikan bahwa perusahaan tidak mempengaruhi harga suatu produk. Oleh karena itu, pasar sempurna benar-benar terjadi karena keinginan produsen dan konsumen. Bagaimana menentukan harga di pasar persaingan sempurna? Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan interaksi antara penjual dan pembeli, yaitu berdasarkan pada kekuatan penawaran dan permintaan penjual dan pembeli. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan kegiatan penjual dan pembeli secara keseluruhan. Pembentukan harga pada pasar persaingan sempurna ditentukan oleh mekanisme pasar atau suatu ketentuan yang telah ditentukan di pasar tersebut. Seperti contohnya pelanggan dan pembeli telah menentukan harga yang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli. Selanjutnya ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar persaingan sempurna, akan dijelaskan oleh Asep. Di sini selanjutnya ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar persaingan sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar persaingan sempurna antara lain adalah
jumlah penduduk, harga barang atau jasa, selera dan preferensi konsumen, pendapatan konsumen dan harga barang pengganti dan harga barang komplementer. Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan interaksi antara penjual dan pembeli, yaitu berdasarkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan kegiatan penjual dan pembeli secara keseluruhan. Oleh karena itu, harga barang atau jasa di pasar persaingan sempurna tidak dapat ditentukan oleh kedua pelaku ekonomi baik penjual maupun pembeli. Selanjutnya, bagaimana perubahan harga barang mempengaruhi permintaan di pasar persaingan sempurna. Perubahan harga barang dapat mempengaruhi permintaan di pasar persaingan sempurna. Jika harga barang naik, maka permintaan akan menurun karena konsumen akan mencari alternatif lain yang lebih murah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan meningkat karena konsumen akan lebih condong atau tertarik untuk membeli barang tersebut. Namun, dalam pasar persaingan sempurna, perubahan harga barang tidak hanya mempengaruhi permintaan pada satu perusahaan, tetapi juga pada seluruh industri atau pasar. Di sini ada kurva permintaan yang dihadapi sebuah perusahaan di pasar persaingan sempurna berbentuk lurus horizontal karena berapapun permintaan harga tetap sesuai dengan kesepakatan. Namun kurva permintaan bagi industri atau pasar tetap berbentuk normal, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Oleh karena itu, perubahan harga barang di pasar persaingan sempurna dapat mempengaruhi permintaan secara keseluruhan pada pasar atau industri tersebut. Selanjutnya ada bagaimana kurva pernyataan dan bentuk pada pasar persaingan sempurna akan dijelaskan oleh Fauzan. Saya akan menjelaskan bagaimana kurva permintaan berbentuk pada pasar persaingan sempurna. Baik, saya akan melanjutkan tentang bagaimana kurva permintaan berbentuk pada pasar persaingan sempurna. Berbentuknya itu garis lurus horizontal seperti yang tertera di papan tulis. Kemudian harga pasarnya cenderung stabil dan tidak dapat ditentukan oleh penjual maupun pembeli. Hal ini berarti berapapun harga yang diterima dalam pasar persaingan sempurna itu sesuai dengan berapapun yang dijual oleh penjual. Kemudian kurva permintaan yang dihadapi sebuah perusahaan di pasar persaingan berbentuk garis lurus horizontal karena berapapun permintaan harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kesepakatan awal. Namun untuk kurva permintaan pasar atau industri berbentuk normal ya, dari atas kiri ke kanan bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.